Halo guys, apa kabar? Sekarang saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Yes God Yes. Tanpa basa-basi banyak-banyak basi, langsung saja lanjut ke filmnya. Check it out. I got broads in Atlanta, just to throw me in the family. Credit cards and the scammers, getting no licks in the band. Legacies. Di awal film, dilihatkan seorang guru yang sedang mengecek muridnya yang pakai gesper dan roknya ketinggian dan segala macam. Karena memang sekolah ini adalah sekolah keagamaan. Lalu kita diperlihatkan si Alice. Dia adalah salah satu siswi di sekolah ini yang lugu dan dia pun adalah pemeran utama dari film ini. Kelas pun dimulai dan sedang diguri oleh mantan guru saya, Pak Murphy. Mereka sedang membahas perhubungan badan dan salah satu muridnya pun bertanya, "Pak, apakah coli itu dosa, Pak?" Pak guru pun menjawab, "Oh, tentu saja karena coli itu dosa," kata Pak guru. Setelah pulang sekolah, Alice menikmati waktunya dengan bermain game di komputer jadulnya. Saat enak-enak main, ia pun mendapat pesan masuk. Pesan itu dari seorang entah siapa. Ia mengirim pesan berupa fotonya dengan istrinya yang sedang bergenjotan. Ia pun kaget bukan main karena belum pernah melihat kebegituan sebelumnya. Lalu ia pun kepo dan melihat kembali foto-fotonya. Pria tersebut mengajak begituan secara chatan. Karena nggak ngerti apa-apa, si Alice nampak bingung dan lagi melihat foto tersebut. Dan ia pun mencoba memasukkan lengannya ke dalam roknya dan tangannya mulai apalah itu saya nggak tahu guys. Aduh. Si Alice, maknya pun memanggil si Alice untuk makan malam. Keesokan harinya, si Alice pun mengobrol bersama Laura di kantin. Lalu salah satu temannya pun datang membicarakan perihal si Alice. Singkat cerita, sekolah pun mengadakan persembahan dan si Alice dilewati sak motor dan digantikan oleh siswi lain karena gurunya tahu si Alice apa yang dilakukan selama ini. Lalu, si Alice pun ke gereja untuk melakukan pengakuan dosa. Ia pun bilang kesalahannya selama ini. Ya nggak bantu ibu, nggak nyapu. Lalu, sekolah pun mengadakan kegiatan retreat. Kegiatan ini bertujuan supaya mendekatkan diri dengan Tuhan. Lalu, ia pun melihat salah satu seniornya yang bernama Chris yang berburu lebat yang membuat si Alice ini terangsang dan membayangkan dirinya sedang menyentuh lengannya yang berbulu itu. Supaya kegiatan khusyuk dan baik, mereka pun menyita alat-alat elektronik yang dibawa. Tapi karena si Alice ini bandel, ia pun tak memberikan HP-nya. Singkat cerita, kebetulan sekali dia satu grup sama Chris. Alice pun mengisi daftar perasaan dengan jujur, dengan paduai melingkari bagian terangsang di kertas itu. Tapi saat dia berubah pikiran, ia pun gak bisa menghapusnya dan waktu pun keburu habis. Lalu malamnya, ia memainkan handphonenya yang ia sembunyikan. Dan parahnya, ia ternyata masih penasaran dengan apa yang dia lakukan di rumahnya. Ia pun langsung membuat HP-nya bergetar-getar dan mulai merongah-rongah danau tobanya. Di hari kedua retreat, mereka melakukan kegiatan berkeliling di hutan. Lalu supaya si Alice ini dapat perhatian sama si Chris, ia pun pura-pura kesandung dan jatuh. Dan benar saja, ia pun langsung digendong sama si Chris. Saat sampai di kabin, ia pun hendak mengambil HP miliknya. Tapi kebetulan Nina datang. Ia pun langsung mengambil HP si Alice dan memberitahu Pak Murphy. Dan si Alice pun diberi hukuman untuk bersih-bersih di tempat itu. Saat bersih-bersih, si Alice mulai menimbulkan masalah baru. Ia pun memasuki ruangan Pak Murphy untuk memainkan komputernya dan memasuki chat room pembahasan seksual. Di hari ketiga,
Pak Murphy memberikan pengumuman bahwa ada yang memainkan chat tak senonoh di komputernya, dan seperti yang dibayangkan, tidak ada yang mengaku sama sekali. Feels compelled by the is through. Saat si Alice bersih-bersih, si Wade mencari masalah dengan memberantakan sampahnya. Si Alice pun hampir ribut dengan Wade. Beruntung ada Pak Murphy yang mengajak Wade untuk pergi, dan si Alice menemukan gelang Wade dan lekas menyimpannya. Saat ia bersih-bersih kembali, ia tak sengaja melihat si Nina yang sedang mengkolomu otong temannya. Ia pun langsung kaget dan melongo. Bahkan ia pun menggesek-gesekkan gagang pelan ke apanya itulah. Itu-itunya lah guys, aduh. Colorful like floral. I'll save you a seat. Okay. Nina asked. Lalu ia pun menemui Laura, menceritakan kejadian Nina tadi. Hanya saja si Laura tidak mempercayainya, kira si Alice mengarang cerita tersebut. Dan si Laura menuduh yang memainkan komputer Pak Murphy adalah si Alice. Karena terlanjur kesal, Laura pun pergi meninggalkannya. Si Alice pun melakukan hukumannya kembali. Ia pun sempat menaruh gelang si Wade di meja Pak Murphy. Saat itu juga Pak Murphy langsung datang. Dan si Alice keburu-buru ngumpet. Saat si Alice ngumpet, tak sengaja ia melihat Pak Murphy sedang menonton video bergenyotan. Bahkan hendak colai bro, colai. Akhirnya, ia pun bertemu dengan Chris. Mereka pun hendak mengobrol, tetapi si Alice pun langsung mencipok si Chris. Di hari keempat, Alice benar-benar mulai dijauhi oleh teman-temannya. Ia pun memilih untuk duduk bersama orang lain. Saat mulai mengobrol bersama teman barunya, ia melihat Wade sedang dibawa oleh Pak Murphy. Singkat cerita, si Laura kembali bertemu si Alice. Ia meminta maaf perihal penuduhannya dan menjelaskan yang menggunakan komputer Pak Murphy adalah si Wade. You probably made up that rumor. Singkat cerita, retreat ini pun telah selesai dan mereka pulang ke rumah masing-masing. Beberapa waktu kemudian, Alice ke gereja lagi dan melakukan pengakuan dosa pada Pak Murphy lagi. Ia pun bilang pada masalah di retreat, melihat seseorang lagi nonton video kayak gitu. Sap motor. Scene pun ditutupi dengan si Alice yang sedang menonton film Doraemon. Apalah itu pokoknya Doraemon. Bahkan dia pun melakukan itu dengan alat getar kayak gitu dan film pun. Oke guys, terima kasih telah menonton video ini. Mohon maaf kalau ada salah kata. Kalau kalian suka sama video ini, jangan lupa di like, subscribe, dan share. Oke, saya pamit undur diri. Salam pengangguran tanpa jasa.